sebelumnya karena sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan supervisi akademik, ya. Tapi sebelumnya saya akan mengadakan praobservasi dulu karena ini bertujuan nantinya untuk membantu Miss Esther mempunyai persiapan lebih matang lagi untuk kegiatan di keesokan harinya. Baik, Miss. Nah, mohon waktunya sebentar saja karena saya mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Miss Esther pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Miss Esther lakukan untuk keesokan hari? Baik, Miss, untuk tujuan pembelajaran itu kemarin kan hari ini maksud saya, Miss. Hari ini kan saya sudah menanyakan kepada anak-anak besok itu anak-anak mau belajar apa gitu. Lalu dari pembahasan hari ini dan didetailkan kegiatan hari ini juga anak-anak memutuskan besok itu mau belajar tentang dapur, Miss, tentang kitchen. Karena topik kita bulan ini adalah tentang rumah, Miss. Jadi anak-anak belajar bagian-bagian rumah dan besok anak-anak memilih belajar tentang kitchen, Miss. Begitu. Maka tujuan pembelajaran saya adalah anak itu dapat mengerti sebenarnya kalau di kitchen itu apa yang bisa dilakukan. Kemudian peralatan apa saja yang ada di dapur. Nah, selain itu spesifiknya adalah dapur, tetapi pada umumnya saya juga ingin anak-anak itu mengenal bagian-bagian rumah termasuk fungsinya masing-masing. Begitu. Nah, kemudian selain itu, Miss, untuk kegiatan besok saya ingin anak-anak itu dapat bereksplorasi dengan berbagai media, Miss, untuk membuat proyek tentang dapur. Begitu. Jadi tentang dapur itu besok mereka bebas, Miss, mau membuat apa saja boleh, intinya dapur, intinya tentang dapur, dan saya akan sediakan beberapa wisata untuk kegiatan besok. Begitu. Selain itu tujuan saya yang terakhir adalah saya ingin melihat anak-anak itu berkolaborasi dalam, terutama setelah berkegiatan itu kan biasanya barang-barangnya itu berantakan, Miss. Nah, saya ingin melihat apakah anak-anak itu sudah muncul rasa gotong royong untuk bisa membereskan kelas kembali seperti bersih seperti semula sebelum mereka melakukan kegiatan. Demikian, Miss, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok, Miss. Oke, baik. Berarti kalau saya catat di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, Miss. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah anak dapat mengenal dan menyebutkan bagian-bagian rumah. Betul. Termasuk spesifiknya adalah dapur, karena besok pembelajarannya adalah dapur ya, atau kitchen. Terus anak dapat mengetahui fungsi masing-masing bagian dari rumah ya. Terus anak dapat bereksplorasi dengan berbagai media karena besok anak-anak melakukan proyek. Kemudian yang terakhir adalah anak dapat berkolaborasi bagaimana mereka bergotong royong dengan teman-teman. Ya, betul, Miss. Baik sekali, Miss Esther. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Miss Esther, area pengembangan yang ingin atau yang hendak dicapai Miss Esther untuk besok, kegiatan besok apa aja, Miss Esther? Baik, Miss, sehubungan dengan berkolaborasi dan juga gotong royong tadi, Miss, saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual anak-anak itu dengan cara menyampaikan materi dengan nada yang jelas dan mudah dipahami tentunya oleh siswa. Kemudian saya juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, Miss. Jadi besok anak-anak akan bebas memilih kegiatan apa, bereksplorasi seperti apa. Kemudian saya juga akan mengembangkan kemampuan sosial emosional dari gotong royongnya tadi, Miss, itu supaya anak-anak itu bisa muncul rasa gotong royong bersama dengan teman-teman dengan melihat keadaan kelas, kelasnya berantakan, apakah saya ingin melihat pengembangan di bagian sosial emosional itu, Miss. Selain itu, saya juga ingin mengajak anak-anak, mengembangkan anak-anak untuk berpikir kritis dalam mengembangkan proyek yang akan mereka buat, Miss. Gitu. Baik, berarti area pengembangannya karena ini pakainya kurikulum merdeka, ya, pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali. Anak dibebaskan untuk membuat proyek yang mereka sukai dengan menggunakan berbagai macam ISPA. Juga Miss Esther ingin mengembangkan di area kompetensi sosial emosional mereka, terutama mereka bagaimana mereka berempati dengan lingkungan sekitar, bagaimana mereka bisa bergotong royong, yang membereskannya, bisa bermain di kegiatan. Betul sekali.
kemudian pertanyaan selanjutnya, strategi yang sudah disiapkan atau metode yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran besok? Ya, saya akan menyusun modul ajar untuk menyusun modul ajar untuk kegiatan pembelajaran besok ya. Begitu termasuk di dalamnya nanti akan ada RPP, ada PH untuk besok ya. Jadi karena saya istilahnya begini, saya baru tahu anak-anak akan belajar dapur itu hari ini, makanya hari ini saya baru akan menyiapkan betul untuk pembelajaran esok hari. Itu kemudian karena saya ingin juga melihat kemampuan murid dalam menyelesaikan masalah nih, saya akan memberikan contoh nyata. Besok saya akan memberikan beberapa gambar-gambar proyek tentang dapur, dan kalau mereka kesulitan tentu saya akan membantu sampai di batas yang saya ingin juga melihat tetap bisa melihat kreativitas anak-anak, berpikir kritis anak-anak, tapi saya tetap akan membantu dengan memberikan contoh nyata itu. Itu kemudian saya juga akan menyiapkan video dan juga gambar-gambar yang berhubungan dengan dapur supaya anak-anak lebih memahami lagi fungsi dapur dan juga alat-alatnya itu seperti apa. Kemudian tentunya most parts yang akan saya siapkan supaya anak-anak besok bisa membuat proyek itu tidak melulu dari benda yang sedikit begitu tapi saya menyiapkan most part yang cukup banyak besok. Contohnya seperti ada kertas-kertas, ada batu-batuan, ada lem tentunya kalau mereka mau membuat proyek yang menempel ya. Kemudian ada juga blocks Lego dan juga blocks kayu, demikian nih. Jadi loose partnya tidak terbatas hanya yang bisa ditempel dan dibawa pulang, tetapi yang bongkar pasang pun tetap bisa. Begitu nih. Itu strategi yang saya siapkan besok nih. Kelihatannya sudah oke sekali, udah mantap. Masih saya modul aja sudah ya, RPPH dan juga besok misalnya juga akan menempel gambar-gambar yang anak untuk mereka kan belum bisa berpikir secara abstrak ya. Betul sekali, menyiapkan hal-hal yang istilahnya contoh buat anak-anak. Dapur itu seperti ini, atau alat-alat yang ada di dapur seperti ini. Betul Dan juga Miss Esther juga mau menyiapkan video yang memudahkan anak-anak mengetahui fungsi dapur itu seperti apa sih? Ya, betul sekali. Itu sebagai tambahan karena anak-anak itu ada kan di kelas saya itu ada anak yang memang suka nih melihat video gitu. Jadi saya harus mencoba menyajikan tidak hanya gambar nanti, tetapi video yang bisa bergerak. Jadi anak yang suka melihat video ini, yang cara belajarnya dengan cara melihat video ini bisa lebih memahami lagi pembelajarannya. Oke sekali Miss Esther. Jadi mungkin karena diferensiasi kita juga sudah membekali anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul nih, mereka yang audiovisual yang membutuhkan sesuatu dengan cara yang bergerak. Oke, betul sekali saya sekian. Kira-kira kalau misalnya besok saya diperbolehkan masuk, saya masuknya di kelas apa dan jam berapa ya bisa? Baik Miss Erna, kelas saya namanya Sarah Kelas Miss. Kelas saya akan dimulai pukul 8. Jadi Miss Erna boleh masuk mulai dari awal Miss, karena besok dari awal itu Miss Erna boleh melihat bagaimana anak-anak akan ibaratnya menaikkan mood mereka gitu ya. Ya, memutuskan mereka supaya naik dulu, supaya begini saya ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu, kemudian melakukan kegiatan olahraga nih, supaya mereka juga betul-betul siap untuk belajar, karena mereka sudah sampai di sekolah, mereka akan merasa seperti itu ya, mereka sudah sampai di sekolah, jadi mereka juga akan siap untuk belajar setelah kegiatan pagi nih. Jadi boleh Miss masuk dari pagi dari jam 8 boleh. Ya, oke, berarti besok saya akan masuk di kelas Miss Esther dari jam 8 di sekolah kelas ya Miss? Iya, betul Miss. Nanti kira-kira saya bisa gabung atau duduk di mana? Boleh Miss, besok saya sediakan itu kursi yang supaya saya bisa duduk dan melihat pembelajaran besok di kelas. Siap. Terima kasih sekali saja. Saya kasih kesempatan untuk melakukan praobservasi. Semoga besok kegiatan belajarnya berhasil, lancar, sukses, dan juga tidak ada kendala apapun. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih Miss. Sebelumnya saya juga mau menginfokan ke Miss Esther setelah besok saya mengadakan supervisi kelas Miss Esther. Hari berikutnya ada pasca observasi, nanti saya akan didampingi oleh supervisor atau pengajar
waktu saya. Oh ya, baik Mas Emma, boleh. Terima kasih, selamat siang. Everybody close your eyes.
さん今日からプリンカップの底にカラメルを流し入れます。Put the caramel Because on it's hot, karena itu panas, jadi teman-teman kalau mau memasak harus the hati-hati. cup and pour it. Kalau it Sudah jadi. Dan bisa dimakan. puri. Oke. So, now after you see the videos of the kitchen utensils, setelah teman-teman melihat video tentang memasak, tentang alat-alat masak dan juga
Lalu boleh ngobrol
sudah bisa menyebutkan bagian-bagian rumah itu apa saja, kemudian apa yang dapat dilakukan, kegiatan apa yang dapat dilakukan di dapur, alat-alat apa saja yang di dapur, gitu anak-anak sudah bisa menjelaskan dan aktif sekali anak-anak berdiskusi. Kemudian untuk yang bagian lain berkreasi dengan berbagai media juga bisa nih anak-anak kemarin sudah menggunakan berbagai macam media untuk mengerjakan proyek. Untuk bagian berkolaborasi juga mereka bisa melakukannya dengan teman dan juga gotong royong. Ya, saya sebelumnya karena di hari sebelumnya, di beberapa waktu sebelumnya itu tidak nampak gotong royongnya itu, tapi kemarin setelah pembelajaran kemarin itu ternyata sudah ada beberapa anak yang mulai memunculkan rasa gotong royong dan ini membereskan kelasnya bersama-sama. Demikian misalnya. Berarti tujuan pembelajaran di semester kemarin sudah terlaksana terlihat sekali dari anak-anak melakukan gotong royong, mereka melakukan beberapa kegiatan yang sudah disediakan di semester ya. Nah, kemudian hal-hal baik yang muncul saat pembelajaran kemarin. Tadi saya sudah sebutkan satu ya Miss, bahwa anak ini cukup aktif dalam berdiskusi. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan tematik di awal sebelum pembelajaran itu, anak-anak sudah sangat aktif sekali, terlihat mau menyebutkan apa saja yang ada di rumah, kemudian bagian alat-alat yang ada di dapur apa saja, begitu. Itu anak-anak sangat aktif sekali dalam berdiskusi. Kemudian dalam mengerjakan kegiatan, pengerjaan proyeknya juga anak-anak antusias nih, mereka bersemangat sekali untuk mengambil loose part yang sudah saya sediakan, begitu. Dan tentunya hal baik yang lainnya adalah anak-anak dapat bergotong royong dan berkolaborasi itu cukup membuat saya bangga dan senang sih, karena ternyata ada beberapa anak yang kemarin itu langsung tiba-tiba muncul kolaborasi dengan temannya padahal tidak diminta, tapi ternyata sudah ada kesadaran diri dari anak begitu. Itu yang membuat kita jadi senang ya, betul. Hal baik yang muncul saat pembelajaran. Betul misalnya. Oke. Terus kalau ada hal baik yang muncul saat pembelajaran kemarin, adakah hal-hal yang masih ingin diperbaiki, Miss? Ada, Miss. Jadi kemarin itu memang tujuan saya tercapai begitu ya Miss ya, tetapi pada akhirnya ternyata saya melihat ada beberapa bagian lain dari kesepakatan kelas itu ternyata belum terpenuhi Miss, seperti kedisiplinan begitu. Jadi ada anak-anak yang kemarin memang ada yang mau bergotong royong, tetapi ada juga anak yang tidak mau membantu, tidak mau mengembalikan, bahkan tidak mau mengembalikan barangnya sendiri begitu. Kemudian untuk dalam hal peraturan juga Miss, sepertinya mereka kok ada Miss kurang memahami begitu Miss aturan-aturan di kelas begitu, terutama masalah kedisiplinan. Jadi sepertinya di pembelajaran yang berikutnya saya ingin memperbaiki kedisiplinan kelas tersebut Miss untuk anak-anak. Berarti ada beberapa anak yang masih perlu diperbaiki tentang kedisiplinannya atau kesepakatan kelas. Iya, betul Miss Esther. Kira-kira kalau di skala 0 sampai 10 permasalahan yang muncul saat ini tuh di skala berapa, Miss? 0 sampai 10 mungkin saya bisa bilang 7 Miss. Oke, 7 skala. Ya, betul. Karena menurut saya kalau dibiarkan juga sepertinya akan mengganggu gitu, tetapi belum sampai 10 sih, saya berharap tidak sampai 10 ya Miss gitu. Jadi cukup di skala 7 lalu nanti bisa turun begitu Miss. Skalanya naik, Miss. Maksudnya untuk ininya Miss, apa namanya? Permasalahannya yang ada saat ini dari skala 0 sampai 10. Kira-kira di skala semakin tinggi semakin baik. Semakin tinggi semakin baik. Baiklah Miss. Kalau begitu berarti mungkin saya bisa bilang di 4 mungkin Miss. Iya, betul. Saya sangat berarti memang perlu ya Miss, perlu sekali. Nah, karena ini ada di skala 4, rencana tindak lanjut yang untuk memperbaiki permasalahan ini, kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan di semester apa, Miss? Di kelas saya itu kebetulan sudah ada kesepakatan kelas Miss. Jadi kesepakatan itu dulu kami buat ketika awal pembelajaran awal semester. Kami bertanya kepada anak-anak kira-kira bagaimana atau apa yang harus kita lakukan di kelas ini supaya semua anggota kelas ini merasa nyaman gitu. Lalu kesepakatan kelas tersebut kan sudah saya print, sudah saya cetak dan
setelah berdoa, setelah bernyanyi sebelum memulai pembelajaran, sepertinya saya ingin mengulangi lagi Miss kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu apa saja. Saya akan menyebutkannya satu persatu Miss kepada anak-anak. Kemudian saya juga ingin bertanya apakah anak-anak sudah memahami kesepakatan kelas tersebut, dan jika anak-anak sudah memahami, kami akan berusaha supaya membuat anak-anak untuk mengikuti kesepakatan kelas itu. Nah, kemudian saya juga ingin berdiskusi kepada anak-anak bagaimana jika ada anggota kelas yang tidak bisa mengikuti kesepakatan kelas, apa yang harus dilakukan oleh kami semua. Begitu Miss, itu jadi langkahnya itu Miss. Jadi setiap pagi saya ingin mengulang itu, kemudian sebelum pulang saya juga ingin membuat refleksi Miss bersama dengan anak-anak. Apakah hari ini anak-anak sudah mengikuti kesepakatan kelas atau belum? Jika anak-anak sudah mengikuti, maka tentu saya akan menguji anak-anak ya Miss. Tetapi jika anak-anak merasa belum, kami akan kembali membuat perjanjian, kesepakatan lagi gitu ya. Besok bagaimana, apa yang harus kita lakukan besok, karena hari ini ada kesepakatan kelas yang belum terpenuhi. Begitu misalnya. Jadi misalnya tindak lanjut langkah-langkahnya setiap pagi saya akan mendiskusikan kembali kesepakatan kelas, kemudian mengajak anak untuk menyepakatinya, mengikuti setiap kesepakatan kelas tersebut. Terus juga mengajak anak untuk menentukan konsekuensi apabila mengikuti kesepakatan tersebut. Kemudian saat pulang juga merefleksikan dengan anak-anak tentang hal yang sudah dilakukan sama membaca dan Kemudian kira-kira kapan bisa ini akan dilaksanakan? Karena saya melihat masalah ini cukup urgent Miss, jadi saya akan melakukannya sesegera mungkin Miss. Saya akan mencoba mulai besok Miss. Mulai besok di kelas saya akan coba bisa atau tidaknya. Apa ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan yang bisa terhadap? Saya berharap dengan saya melakukan Miss pembiasaan ya, pembiasaan memberitahukan kepada anak-anak mengenai kesepakatan kelas, walaupun konsekuensinya apa, setiap orang juga ada refleksi itu. Saya berharap 80% anak-anak di kelas itu sudah bisa mengikuti kesepakatan kelas atau bisa berdisiplin tadi misalnya. Kalau tadi kan permasalahannya di skala 4 ya. Kalau sekarang karena bisa sudah menemukan solusi, betul, menemukan jawaban sendiri, kira-kira skala keberhasilannya di angka berapa dari 0 sampai 10? 0 sampai 10 saya berharap pengennya 10 sih Miss. Tapi sepertinya tetap Miss pastikan ada beberapa individu yang mungkin tidak bisa mengikuti ya Miss. Jadi 8 saja Miss. 8 saja. 8 saja ya Miss. Nah, karena ini kan permasalahan yang ada di kelas ya Miss. Kira-kira nanti Miss Esther akan melibatkan siapa saja untuk menindaklanjuti permasalahan ini? Baik, tentunya untuk masalah ini saya akan mengajak partner saya Miss, partner di kelas, karena kami mengajar dengan partner gitu ya Miss, di satu kelas 2 orang itu. Saya akan mengajak partner saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dan tentunya karena masalah ini sangat berkaitan dengan murid, maka murid-murid saya di kelas juga pasti akan saya libatkan lebih besar. Oke, saya melihat dari hasil observasi dan juga setelah kita ngobrol bersama pasca observasi ini, saya melihat apa yang sudah dilakukan Miss Esther sudah oke, juga sudah menunjukkan beberapa hal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kemarin sudah Miss Esther ingin capai. Nah, ini saya akan menunjukkan ini untuk area pengembangannya. Kemarin pembelajaran diferensiasinya saya kemarin lihat sudah ada beberapa kegiatan bermain yang beragam, juga variasi anak-anak dalam membuat karyanya juga beragam sekali. Saya sudah melihat itu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk disiplin positifnya saya juga sudah melihatnya, bagaimana anak-anak bergotong royong untuk mengembalikan lupa setelah mereka
Pak, kalau di kelas saya itu tadi kan berkaitan dengan masalah kedisiplinan tadi ya Pak. Ada juga gini Pak, jadi sosial anak-anak di kelas ini sangat baik. Saya melihat mereka hubungan pertemanan itu sangat baik Pak. Akan tetapi karena hubungan sosial yang sangat baik, terlalu baik ini sampai pada anak-anak itu saling mempengaruhi, dan kadang mempengaruhinya itu tidak hanya di hal yang baik begitu. Jadi kalau misalnya satu lari-lari pasti akan